Spontan saya melihat cutter di warung, terus saya langsung lari ke kamar. Saya melakukannya. Itu spontan saja waktu melihat ada cutter di... Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang mana di sini berita sangat mengejutkan sekali. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Wanita berkeluarga negaraan Indonesia ditoyen penuh suaminya, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Jadi singkat cerita seperti ini, si mbaknya ini mungkin menikah sama orang Taiwan, yaitu berada di Toyen. Namun karena nggak tahu apa masalahnya, sehingga kan si mbaknya ini melakukan hal tersebut karena saking sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya. Yang mana di sini kronologinya. Seorang warga negara Indonesia, suaminya di Toyen, Taiwan, setelah diduga mengalami dalam rumah tangga yang berkeluarga negaraan Taiwan. Pada Agustus 2021, setelah bertahun-tahun mengalami saat suaminya sedang tertidur lelap dan memotong alat hingga menyebabkan, ini mungkin emang kejadiannya sangat gimana ya, banyak itu terlalu mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak baik dari suaminya, sehingga kan si mbaknya ini berani untuk melakukan hal tersebut. Lu menyerahkan diri ke polisi. Pengadilan negara Toyen menghukumnya 8 tahun penjara atas tuduhan Lu mengaku perbuatan. Nah, jadi di sini kesimpulannya karena emang gimana ya? Kadang banyak juga teman-teman kita yang menikah di Taiwan, khususnya menikah dengan orang Taiwan. Tidak sedikit juga ya yang mendapat perlakuan mungkin kekerasan ataupun mungkin perlakuan yang kurang baik, kurang sopan. Itu sebenarnya sangat banyak sekali. Dan biasanya mereka justru mendiam diri dan tidak mau berkomentar ataupun tidak mau mengadu karena demi status dia berkeluarga negaraan di Taiwan. Jadi dalam kasus mbak ini mungkin karena terlalu suaminya itu terlalu jahat ya, terlalu perlakuannya itu sudah keterlaluan, dan si mbaknya juga emang berani ya emang harus berani. Kalau emang sudah seperti itu kita harus berani ya. Dan akhirnya sampai melakukan hal tersebut dan sampai kelamin. Dan ketika suaminya itu sedang tidur, kepunyaan suaminya itu langsung dan mengakibatkan, saya rasa dalam kasus ini si mbaknya ini emang sudah terlalu sakit dan sudah terlalu saking sudah tidak tahan perlakuan suaminya. Jadi dalam kasus ini sehingga kan mbaknya ini dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Padahal si mbaknya ini juga meminta agar tidak dipenjara karena dia mempunyai anak yang harus dirawat. Namun kepolisian di Taiwan, khususnya di Toyen, tetap saja menjatuhi hukuman 8 tahun penjara. Karena kalau di Taiwan itu kalau emang salah, salah ya. Jadi setidaknya dari kejadian ini, untuk teman-teman yang suka sekali untuk nikah sama orang Taiwan, sebaiknya pikir-pikir dulu. Emang untuk di awal biasanya senang ya, mungkin dimanjakan, diratukan, mobil dikasih, dijatah. Namun apabila sudah ada masalah sedikit, ya seperti ini, kalian akan mendapatkan kekerasan yang sangat-sangat buruk. Mungkin tidak semua, namun ternyata kejadiannya seperti mbak ini. Saya yakin mbaknya ini melakukan dengan sudah dipikir matang-matang dan mungkin perlakuan si suami itu sudah sangat keterlaluan. Saya yakin kalau emang nggak ada masalah dan mungkin bisa dimaafkan, si mbaknya juga nggak mungkin sampai melakukan hal tersebut. Jadi biasanya juga banyak, pasti dalam memposting postingan ini, pasti banyak juga teman-teman yang khususnya yang menikah sama orang Taiwan. Alah, tidak semua orang seperti itu. Nyatanya saya senang kok dan suamiku baik. Itu di posisi kalian. Dan kalian belum tahu kan, di mana-mana justru banyak kejadian-kejadian seperti ini. Justru mereka memilih diam. Namun karena seperti mbak ini, saya yakin mbaknya ini sudah begitu lama sabar ya. Sudah sabar. Namun karena sudah keterlaluan, masa kita mau diam saja? Ya boleh saja melakukan hal tersebut, tapi jangan, kalau boleh jangan sampai mengakibatkan kematian. Karena gimana pun yang namanya sudah melakukan itu tidak akan ada maafnya di Taiwan ya. Karena di Taiwan itu hukumnya lurus. Kalau emang sampai mengakibatkan seperti itu, apapun masalahnya, apapun sanksinya tetap akan Jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang mungkin pengen sekali atau suka sekali berhubungan dengan orang Taiwan ya, pacaran ataupun mungkin sampai menikah. Sebaiknya pikir-pikir dulu. Karena emang sudah banyak sekali ya yang menikah sama orang Taiwan. Dan teman-teman lihat,
setiap orang Indonesia yang menikah sama orang Taiwan, ada mereka dijadikan bos, dijadikan ratu untuk diam di rumah, dikasih uang sekian-sekian, apa yang mereka inginkan dikasih ya, pengen mobil, pengen rumah, mungkin ada, cuman itu paling cuman 1 atau 2%. Kebanyakannya coba, justru mereka yang harus bekerja mati-matian di pabrik. Kadang pabrik satu, kalau malamnya pabrik lagi, pabrik yang lainnya. Itu sudah banyak sekali yang cerita sama saya. Jadi saya sedikit banyaknya sudah banyak tahu ya tentang kehidupan mbak-mbak yang menikah sama orang Taiwan. Bukannya dienakan, justru dijadikan kuli. Jadi kadang ada juga yang suaminya di rumah nyantai, justru si mbaknya ini kerja mati-matian untuk menghidupi keluarga. Emang bukan semua, namun kejadian ini setidaknya bisa menjadi pembelajaran untuk kalian. Pikir baik-baik ya. Karena siapapun mereka kan orang asing. Jadi hati nuraninya beda. Jadi untuk teman-teman, dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran bahwa untuk mengambil sebuah langkah sebaiknya pikir secara matang. Jangan hanya mengikut enaknya saja. Resiko dan akibatnya itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai terjadi seperti kejadian yang menimpa mbak ini. Syarun Saputra, Suara TKI.